Ustazah Aisyah akan menemani anak soleh dan solihah pada kegiatan mastak atau masa ta'aruf LTI PGAM. Langsung saja kita dengarkan sambutan dari Ustazah Hamidah selaku Kepala Lembaga Tahfidz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulika Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'an bi ihsan ila yaumil. Ayah, bunda dan anak semuanya, alhamdulillah di kesempatan ini Ustazah bisa bertatap muka lagi meskipun hanya secara online ya. Semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa bernafas, sehingga kita masih bisa beribadah dan bisa berthalabul ilmi atau mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kalinya adalah salawat serta salam tetap tercurah kepada usaha kita, suri tauladan terbaik kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat dari jalan yang begitu curamnya, dari zaman yang begitu gelapnya dengan kejahiliaan menuju zaman yang terang dengan cahaya agama Islam. Ayah, bunda dan anak semuanya, mungkin di kesempatan ini Ustazah akan menyampaikan sedikit sambutan ya terkait dengan tahun ajaran baru 2020-2021 di LTQ, baik itu LTQ 1 dan LTQ 2. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching juga Mataba. Apa itu Mataba? Markas Tahfidz Balita, insya Allah dibawahi oleh LTQ juga. Semua itu adalah berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita dan amanah yang panjenengan berikan kepada kami ya, kepercayaan yang panjenengan semuanya berikan kepada kami dan kecintaan tulus ya dari ananda semuanya yang ada di rumah ya selama ini. Ayah, bunda dan anda semuanya ada di rumah ya. Selama pandemi ini ya, meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa menyetorkan secara langsung di pondok, tapi jangan sampai ya kita patah semangat atau kendor semangat ya dalam menambah hafalan dan meningkatkan kualitas bacaan ya. Semua itu adalah ujian dari Allah ya. Ketika kita sabar dalam menghadapinya, ketika kita berikhtiar untuk meraih keridhaan Allah, maka Allah akan memberikan jalannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di surah Al-Falaq disebutkan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mengerjakan arti takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Di antara menjalankan ketakwaan itu adalah dengan berinteraksi dengan Al-Quran ya. Rezeki kita ya, kemudian hubungan kita dengan saudara, kesuksesan kita pasti terpengaruh dari interaksi kita dengan Al-Quran. Semakin banyak interaksi kita dengan Al-Quran, maka insya Allah ya, sa'adah atau kebahagiaan kita di dunia dan akhirat maka Allah akan berikan kepada kita ya. Tapi semakin jauh kita dengan Al-Quran, maka semakin hampa kehidupan ya. Jadi ibaratnya kalau di rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran yang ibarat kuburan, itu sudah tercantum dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Jadi mari kita isi hari-hari kita ya, keseharian kita, meskipun dalam pandemi justru kita harus lebih meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran ya. Jangan sampai ketika Allah menguji kita ya dengan pandemi seperti ini kemudian kita lalai, kemudian kita semakin jauh dari Al-Quran, maka semakin jauh juga pertolongan Allah kepada kita ya. Pandemi ini adalah sebuah ujian dari Allah ya. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Mari kita semakin dekat kepada Allah, mari kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan orang-orang soleh, meskipun tidak bisa tatap muka ya, ta'lim tatap muka, tapi jangan kemudian tidak sama sekali ya. Kita ta'lim juga masih bisa online ya, setoran hafalan juga bisa online, tahsin juga bisa online, masih banyak jalan menuju Roma ya. Karena peribahasa masih banyak jalan menuju Roma, banyak jalan untuk bisa mengambil ilmu Allah ya. Kita baca-baca buku ya, gak harus ke sekolah
sekolah, nggak harus ke masjid ya. Ketika masa-masa sulit seperti ini, ayah, bunda dan anak semuanya ya, aku pikir bagi hafal Quran yang khususnya untuk anak pada masa-masa ini ya, untuk meraih kesuksesan ya di dalam lembaga, maka kita punya visi dan misi. Itu yang harus kita pahami dari awal ya. Kita harus pahami betul apa sih visi dan apa sih misi LTQ ya. Visi LTQ yang pertama adalah mencetak generasi yang senantiasa mencintai Al-Quran ya. Bukan hanya menghafal dan membaca Al-Quran, tapi menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Karena kecintaan terhadap Al-Quran tanda dia cinta Allah. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah ya. Bukan perkataan manusia biasa ya, bukan perkataan Rasulullah, akan tapi firman Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita membacanya kita akan mendapatkan syifa, kita akan mendapatkan obat, kita akan mendapatkan petunjuk. Berbeda dengan mungkin kita membaca buku-buku yang lain ya. Maka kita temukan kecintaan itu kepada santri kita, SDM atau para pengajar ya, staf yang ada di LTQ, dan untuk wali santri semuanya. Kita rangkul semuanya, bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kepada santri, SDM, dan wali santri ya. Kemudian kita juga punya misi yang harus kita wujudkan dalam pembelajaran atau program-program kita nanti ya. Untuk misi LTQ akan mewujudkan generasi yang senantiasa mencintai Al-Quran dan berakhlakul karimah ya. Generasi yang cinta Al-Quran dan memiliki akhlak yang terpuji, itu adalah misi kami ya. Tanpa adanya akhlak yang terpuji ya, yang tercermin dari santri kita, maka itu merupakan PR ya, atau mungkin catatan buat kita ya. Kenapa kok ada anak yang menghafalkan Al-Quran di LTQ akhirnya masuk kurang bagus? Maka itu adalah tugas kami untuk membimbing mereka supaya memiliki akhlak yang terpuji. Kemudian misi yang kedua dari LTQ, melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada Al-Quran ya. Jadi pembelajaran di LTQ bukan hanya menghafal ya, ayat bunda dan ibu semuanya, dan ayat bunda dan anak semuanya, tapi bagaimana mereka bisa membaca dengan tartil ya. Bukan hanya sekedar lancar dengan cepat-cepatan ya, tanpa ada tartil atau memberikan hak huruf setiap huruf dalam Al-Quran dan hukum tajwid ya. Mungkin kalau ada anak yang di luar bagus ya, kalau sudah banyak bagus, tapi begitu masuk LTQ kita mulai dari awal lagi. Kenapa? Karena kita pengen meningkatkan bacaannya. Bagaimana hafalannya lanjut kalau bacaannya belum tuntas? Dan itu adalah program dari kami juga. Kemudian ketiga, meningkatkan kemampuan baca menulis dan menghafal Al-Quran. Selain membaca, menghafal, kita juga mengajarkan mereka bagaimana menulis Arab ya. Nggak nggak etis atau tidak ahsan ya. Nggak mungkin kalau anak bisa membaca menghafal Al-Quran tapi besarnya nanti nggak bisa menulis Arab ya, tidak bisa menulis Al-Quran, mas menulis basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bagaimana cara menulisnya, menulis ba, bagaimana cara menulis ba yang benar, wawu dan setiap huruf hijaiyah ya. Kemudian misi keempat dari LTQ adalah melahirkan hafidh dan hafidhah yang berakhlak mulia ya. Ini adalah proyek besar kita ya. Tugas besar kita bagaimana bisa memunculkan atau melahirkan hafidh Al-Quran yang memiliki akhlak mulia ya. Nah, di semua misi program ini tidak terlepas dari kerjasama ya, guru, Ananda dan orang. Kami sangat memohon kepada Ananda dan orang tua semuanya untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi misi kita ya. Tanpa panjenengan, tanpa kontribusi dari panjenengan, apalah kami ya. Kami hanya sebuah lembaga yang mendapatkan amanah dari Allah ya, lewat panjenengan semuanya untuk membimbing mendidik anak-anak panjenengan semuanya. Sekali lagi kami sangat memohon kontribusi panjenengan, baik itu secara material dan moral. Secara moral adalah support panjenengan untuk Ananda semuanya dan bimbingan panjenengan
berinteraksi kami dengan Anda hanya sebentar, ya. Mudah-mudahan masa COVID ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali dalam halakoh tahsin anak-anak dan program BPI, karena BPI insya Allah akan digulirkan kembali. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya, karena saya hanya manusia biasa, tidak terlepas dari luput dan khilaf. Al-haqqu ma rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kurang lebihnya itu dari saya pribadi. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak-anak solih dan solihah, selamat datang di Lembaga Tahfidz Quran Al-Jahr. Tadi kita telah mendengarkan sambutan dari Ustazah Hamidah selaku Kepala LTI BKAM. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, tiba saatnya kita mengenal lingkungan pondok. Tapi sebelum kita masuk ke lingkungan pondok, mari kita cuci tangan terlebih dahulu. Kita masuk ke pondok yuk. Nah, setelah gerbang masuk, terdapat pos security. Pos security ini adalah batas pengantaran dan penjemputan anak-anak selama belajar di LTI. Nah, setelah dari pos security, yuk kita lihat yang lain. Nah, ketika kita ingin mendapatkan informasi di luar jam LTI, maka kita bisa ke posko dan pusat informasi. Nah, sampailah kita di Masjid Pesantren BKAM. Masjid selain digunakan untuk beribadah, juga digunakan sebagai sarana belajar, mengajar, dan pertemuan. Nah, kita sekarang ke kantor LTI yang baru yuk. Nah, kita telah sampai di kantor LTI yang baru. Nah, kita tadi telah berkeliling di Pondok Pesantren BKAM, tempat belajar anak salih dan salihah selama di LTI. Untuk pembagian rombelnya ditunggu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan para santri LTI 2 dengan alamat di Musola Al-Amin, Jalan Tripangita, Gang 2, RT 4, RW 3, Kelurahan Kebon Agung, Magetan. Kita lihat ruang belajar kita di LTI 2 ada 4 halakoh. 1 halakoh Hamzah, 2 halakoh Bilal, halakoh ketiga halakoh Abdurrahman bin Auf, dan yang keempat adalah halakoh Ibnu Abbas. Anak-anakku, di sini tempat kamar mandi dan tempat wudhu. Di sini adalah
untuk tempat akhwat. Yang di sini adalah tempat kamar mandi atau tempat wudhu untuk ikhwan. Di sini begini keadaannya, insya Allah sudah layak. Sebelah sini adalah tempat parkir untuk bapak ibu yang mengantar ataupun menunggu para anak-anak atau santri yang masih belajar. Kita perkenalan ruang belajar kita di LTG 2, dan semoga marilah kita berdoa bersama. Semoga Allah segera menghilangkan pandemi ini dan kita bisa belajar bersama-sama dengan penuh kenyamanan dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang anak-anakku. Lembaga Tahfidz Quran BKIAM ini memiliki program baru yang disebut dengan Mataba atau Markas Tahfidz Balita. Yuk kita simak penjelasan dari Ustazah Hamidah selaku Kepala Lembaga Tahfidz Quran BKIAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunda dan anak semuanya yang ada di rumah, seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah di LTG ada program terbaru. Apa sih programnya? Programnya adalah Mataba. Mataba adalah singkatan dari Markas Tahfidz Balita. Untuk siapa Mataba ini? Untuk semua masyarakat Magetan, ya, khususnya yang berusia 3 sampai 8 tahun. Untuk siapa? Anak-anak usia 3 sampai 8 tahun. Yuk, ayah, bunda, dan anak semuanya yang punya saudara atau punya adik yang usianya 3 sampai 8 tahun, segera diinginkan. Ya, insya Allah dalam waktu dekat Mataba akan launching dan menerima santri baru tahun ajaran 2020-2021. Nah, sekarang saatnya Ustazah memperkenalkan siapa saja sih yang akan ada di Mataba. Yuk kita kenalan dengan Ustazah baru ya. Ada, Perkenalkan, nama saya Hamidah Sari. Biasa saya dipanggil dengan Ustazah Hamidah. Alamat rumah saya bisa berdasari Kecamatan Sumber. Di Mataba ini saya diberi amanah sebagai administrasi kesekretariatan. punya ada ada Perkenalkan, nama saya Sri Amanda Nisa Pidana. Biasanya saya dipanggil Ustazah Amanda. Alamat saya di Sidoarjo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Dan saya di sini diberi amanah sebagai pengampu di Mataba. terakhir ya di Mataba ada. Perkenalkan, nama saya Yeti Suparti Kanida, biasanya dipanggil Ustazah Hamidah. Alamat rumah saya Desa Sembundojo, Kecamatan Panihan, Kabupaten Magetan. Saya
Selanjutnya kita dengarkan sosialisasi dari Waka bidang kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai wakil kurikulum di LTK BPKN akan menjelaskan tentang proker bidang kurikulum. Yang pertama tentang proses kapasitas di LTK BPKN. Jadi di LTK itu ada dua rombel. Yang pertama di rombel Senin sampai Kamis dan yang kedua di rombel Jumat Sabtu. Adapun LTK dimulai pada jam 15.45 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum memasuki kelas, semua santri berkumpul dan diberi sesuai dengan halamannya untuk mempersiapkan sebelum masuk ke kelas dan berdoa bersama-sama. Adapun buku yang digunakan di LTK nanti itu ada buku Usmani Taksim yang terdiri dari 3 jilid, kemudian ada buku Al-Zikra untuk menulis yang terdiri dari 6 jilid. Untuk teknisnya, setiap santri nanti maju satu persatu untuk setiap hafalan dan kita membaca buku Usmani. Sambil menunggu giliran untuk setiap hafalan, setiap santri diminta untuk menyiapkan hafalannya. Ketika semuanya sudah setiap hafalan, maka santri diminta untuk menulis di buku Al-Zikra. Kemudian bagaimana proses KBR di LTK selama pandemi ini? Selama pandemi COVID-19, KBR di LTK dilakukan secara online dengan cara setiap santri menunjukkan hafalannya tidak usah ada pengampunya melalui video call. Kemudian setiap santri wajib melakukan ibadah dan murojaah di buku halamannya dengan batas waktu yang ditentukan. Kemudian apa itu ibadah dan murojaah? Ibadah itu adalah penambahan hafalan baru. Dan murojaah adalah pengulangan hafalan yang sudah dihafal. Adapun program bidang kurikulum dalam 1 tahun itu yang pertama ada nobar atau kajian alam atau kegiatan keislaman lainnya yang diadakan setiap sebulan sekali. Setiap sebulan sekali nanti santri juga menonton mengaji terus menerus lagi ada selingan kegiatan keislaman yang lain. Kemudian yang kedua ada riklah. Ini diadakan 1 tahun sekali. Biasanya setelah ujian semester 1. Kemudian ada wisuda takwid, ini juga setahun sekali bagi santri yang sudah hafal minimal juz 30. Jadi nanti ketika sudah hafal 1 juz, insya Allah akan wisuda. Kemudian yang keempat itu ada ujian dan rambutan. Ini sifatnya semester ya, jadi ke semester nanti ada ujian juga rambutan. Kemudian ada yang terakhir itu angkem. Jadi nanti di bulan Ramadan itu biasanya santri itu akan diadakan kegiatan angkem. Jadi nanti santri masuk LTK, kemudian nanti ada kegiatan angkem seperti pondok Ramadan ya. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerohanian. Mungkin itu saja program bidang kurikulum yang saya jelaskan secara singkat. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan sosialisasi dari Waka bidang pembinaan dan karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswara Bintari. Saya mendapat amanah di LTK BPKN ini menjadi Waka Bina Karakter tahun ajaran 2020 sampai 2021. Adapun proker dari Bina Karakter ini, pertama membuat buku saku santri, yang kedua membuat tiket harian santri dan hadiah alapoh terlebih tiap bulan, yang ketiga laporan murojaah dan hibdat, yang keempat peringatan santri, yang kelima pemboikotan santri, yang keenam mediasi santri dan wali santri, yang ketujuh edukasi karakter Islami melalui nobar, yang kedelapan materi adab dan praktek ibadah, yang kesembilan bina pribadi Islami yang dituangkan dalam persada tiap bulannya, yang ke-10 adalah nominasi. Saya akan memaparkan tentang buku saku santri.
selanjutnya adalah berbahasa yang baik dan santun. Di sini saya akan memaparkan sedikit peraturan yang ada di LTI. Yang pertama, santri tidak diperkenankan membawa handphone, kamera, ataupun tidur di dalam kelas. Yang kedua, santri tidak diperkenankan atau merokok di LTI. Yang ketiga, santri dilarang membawa atau meminum minuman beralkohol. Yang keempat, santri tidak diperkenankan membawa senjata tajam dan sejenisnya. Yang kelima, santri tidak diperkenankan membawa buku selain keperluan belajar di LTI seperti buku cerpen, komik, buku bacaan dan lain-lain. Yang keenam, jika tidak konfirmasi kehadiran santri maksimal dalam 1 bulan, maka nama santri akan dihapus dari LTI. Saya akan menjelaskan sedikit contoh pelanggarannya. Yang pertama, apabila santri terlambat hadir dan baris di halaman LTI, itu mendapatkan poin 1/1. Yang kedua, jika santri keluar tanpa izin pada saat pelajaran tanpa izin, pengampunya mendapatkan poin 1. Contoh pelanggaran sedang. Yang pertama, jika santri kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya, maka santri akan mendapatkan 4 poin. Selanjutnya, santri yang kedapatan tidak melaksanakan tiket kelas akan mendapatkan pelanggaran 4 poin. Pelanggaran berat. Yang pertama, jika santri kedapatan terbukti berkata kotor, berkata kasar, berperilaku kasar, menghina teman, membalik diri dengan sebutan tidak sopan kepada temannya atau ustaz ustazah, ini akan mendapatkan poin kesalahan 10. Contoh berat yang lainnya adalah jika santri kedapatan membawa HP atau kamera, maka kamera atau HP tersebut akan ditahan dan disita oleh pihak LTI. Kemudian dipanggil orang tuanya dan diminta untuk membuat perjanjian di atas materai. Jika diulang kembali, maka HP atau kamera tersebut akan disita dan tidak akan dikembalikan. Ini mendapat poin 10. Untuk poin-poin selanjutnya, agar lebih jelas dan detailnya, nanti santri bisa membaca sendiri buku satunya masing-masing. Semoga semua santri